Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Zahira Syabani dari kelas 10 MIPA 3 absen 13 SMA Negeri 2 Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, topik yang akan saya bahas pada kali ini terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat alam pemersatu dan juga tujuan integrasi. Kemudian yang kedua adalah pentingnya konsep integrasi nasional, yang di dalamnya terdapat pengertian integrasi dan juga syarat integrasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor integrasi nasional, yang di dalamnya terdapat faktor pembentuk dan juga faktor penghambat. Kemudian yang keempat adalah tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan yang terakhir adalah peran warga negara dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, yang di dalamnya terdapat kesadaran warga negara. Alat-alat pemersatu bangsa. Negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada dasar negara Pancasila. Kemudian yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Dan yang ketiga, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa persatuan. Yang keempat adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Yang kelima adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan. Tujuan integrasi. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan juga seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Pentingnya konsep integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional, lalu syarat-syarat integrasi. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya menyatupadakan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadikan kesatuan yang bulat dan utuh. Pengertian integrasi dibagi menjadi dua, yaitu integrasi nasional secara politis dan juga integrasi nasional secara antropologis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian dalam kehidupan masyarakat. Pendapat para ahli mengenai integrasi. Yang pertama, menurut Myron Weiner, penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Menurut Howard Wilkins, penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Sedangkan menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, aspek sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Kemudian yang terakhir menurut Sujati Jiwamdono, cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Syarat integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial
dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Kemudian faktor pembentuk dan juga faktor penghambat. Berikut adalah faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian, yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kepribadian dan pandangan hidup yang sama. Yang keempat, perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kelima, semangat gotong royong, solidaritas dan juga toleransi. Yang keenam, ancaman luar negeri timbul semangat nasionalisme. Kemudian yang ketujuh, persamaan ideologi nasional, Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tekad serta keinginan untuk bersatu. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan juga adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan, salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Contohnya saja dengan bertoleransi atas segala perbedaan yang ada dalam masyarakat, mau bekerja sama dengan siapapun, misalnya lewat gotong royong ataupun kerja bakti, menyelesaikan segala masalah atau mengambil keputusan lewat musyawarah mufakat, mengembangkan sikap tenggang rasa, mempelajari kebudayaan nasional bangsa, dan juga berperan aktif melestarikannya. Bisa juga berprestasi di kancah dunia untuk mengharumkan nama bangsa, dan kita mengabdi pada bangsa dan negara sesuai dengan profesi masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, selebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.